Nah, sama dengan para nabi, kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan nabi-nabi yang luar biasa itu, yang ujungnya bukan kesabaran tapi kesyukuran. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya afala aku innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Ya, juga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan semua ujian yang Allah berikan kepada beliau, tapi yang ada adalah syakiron li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Seorang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya yang dia telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ya, juga tadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Dan insya Allah nanti akan kita kaji tentang rahasia kenapa Nabi Daud alaihissalam itu berhasil mendidik Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun Nabi Sulaiman adalah seorang anak raja, tapi menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Dengan model-model ibadah yang luar biasa, dengan kezuhudan berkaitan dengan dunia yang luar biasa, tapi selalu ujungnya adalah kesyukuran. I'malu ala Dawud syukra. Ya, beramalah wahai keluarga Daud ya sebagai sebuah kesyukuran. Nah, maka lagi-lagi ujung dari semua itu adalah kesyukuran. Bukti kalau Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada makhluk-makhluknya. Bukti kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan curahan kenikmatan yang sangat banyak ya kepada kita. Nah, sehingga menjadi pribadi dan manusia yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir ya dengan hidup dia. Kenapa? Dia punya Allah. Dan makanya nanti kalau kemudian kita membahas tentang tema muraqabah. Ya, kita bahas tentang tema muraqabah. Tema muraqabah ini ya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi beban kalau seorang manusia atau khususnya anak-anak itu belum merasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama hari ini kalau kemudian kita membahas tentang tema muraqabatullah, adalah tema di mana kita itu terbelenggu dan akhirnya merasa sulit untuk berbuat maksiat. Ya, hanya digunakan untuk penjagaan agar kita tidak berbuat maksiat. Tapi harusnya tidak demikian. Ya, tema muraqabatullah yang diambil ya dari nama Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Allah Asy-Syahid, Allah yang Maha menyaksikan. Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Allah Al-Khabir, Allah yang Maha teliti. Nah, menjadi sesuatu yang justru indah dan menguatkan bagi manusia. Bayangkan kalau kemudian anak-anak kita melihat betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ciptakan ya bukan hanya kita manusia, tapi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah sesuatu yang ya sangat luas, luar biasa. Kita melihat ke atas, kita saksikan betapa langit biru itu begitu luas. Padahal itu masih bagian dari bumi. Bagaimana kemudian dengan apa yang ada di antara langit dan bumi, yaitu planet-planet, ya benda-benda angkasa, bintang-bintang ataupun yang lain. Sesuatu yang kemudian kalau kita bayangkan, ya kita tidak tahu di mana tepinya dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke tepiannya. Dan ternyata itu semua belum masuk ke langit pertama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu. Ya, dengan pelita-pelita. Maksudnya adalah bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan itu sebagai alat pelempar setan. Nah, sehingga kalau bintang-bintang yang ada di alam semesta adalah hiasan untuk langit dunia, maka semua benda angkasa itu belum masuk ke langit dunia. Nah, mana ujung dari alam semesta ini? Wallahu a'lam. Begitu luas ciptaan Allah. Sehingga kalau kemudian ujung alam semesta saja tidak terbayangkan, maka betapa luasnya langit dunia itu. Dan kalau kemudian di atas langit dunia masih ada langit yang kedua, berarti betapa luas langit kedua itu. Ya, di atas langit kedua masih ada langit yang ketiga, maka lebih luas lagi.
Di atasnya ada langit yang keempat. Di atasnya ada langit yang kelima. Di atasnya lagi ada langit yang keenam. Dan kemudian ada langit yang ketujuh. Apakah sudah habis? Ya, dan berada di akhir batas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya belum. Ya, maka di hadis ya diterangkan tentang luas kursinya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di Al-Qur'an dikatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, luas kursinya Allah itu adalah langit-langit dan bumi, tapi nanti dalam hadis ya dikatakan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu dibandingkan dengan langit-langit dan bumi adalah seperti cincin yang kemudian dilemparkan di padang yang sangat luas. Dan kemudian kursinya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya juga sama seperti cincin yang kemudian dilemparkan di padang yang sangat luas. Berarti betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini ternyata tinggal di planet yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan planet-planet dan kemudian benda-benda di alam semesta yang ada. Nah, berarti kita ini makhluk yang sangat kecil. Tapi betapa Allah Subhanahu wa taala kemudian baik kepada kita sehingga makhluk yang kecil ini tetap dijaga oleh Allah, tetap diawasi oleh Allah, tetap dilihat oleh Allah, tetap diperhatikan oleh Allah. Jadi kita merasa betapa kita ini makhluk yang kecil tapi Allah melihat kita. Ya, dan karena Allah melihat kita, kita tahu Allah baik kepada kita, pasti Allah akan memenuhi segala hajat kebutuhan kita. Kalau kemudian kita punya masalah, pasti Allah akan menghadirkan solusi dari setiap masalah kita. Nah, sehingga ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya semakin tumbuh. Ya, semakin tumbuh dan merasa hubungan dia dengan Allah adalah hubungan yang paling istimewa, bahkan melebihi hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Ya, muncul kemandirian, ya muncul kekokohan jiwa tadi itu. Ya, jadi lagi-lagi tema muraqabah bukan menjadi sesuatu yang justru tidak mengenakan, tapi justru kemudian seorang hamba itu merasa ya selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ya dari muraqabatullah itu ketika dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Kok ada orang-orang itu berbuat buruk? Ya, orang-orang itu berbuat zalim. Nah, apakah ketika kemudian ada orang yang berbuat buruk, berbuat zalim, ya dia sudah cegah tapi tetap pada kezalimannya? Ya, apakah kemudian akhirnya dia merasa sedih, ya merasa sempit dadanya, ya karena melihat kezaliman yang ada di sekitarnya? Ya, terlebih, ya kemudian ternyata orang yang zalim itu, orang yang tidak baik itu ternyata di dunianya semakin Allah bukakan banyak kenikmatan-kenikmatan. Ya, yang kemudian bagi orang-orang beriman kita menganggap yang demikian itu ya istidraj. Tapi orang kemudian bisa melihat itu istidraj kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala melihat kezaliman yang luar biasa, ya kemudian yang demikian itu menyempitkan dadanya. Ya, seakan-akan kenapa orang ini kok dibiarkan dengan semua kezalimannya. Tapi kalau kemudian dia meyakini Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha menyaksikan, Allah itu Maha mengawasi, ya sudah, ada orang yang berbuat kezaliman, ya tidak akan luput dari pengawasan Allah, tidak akan luput dari ya pencatatan ya apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencatat setiap amal perbuatan manusia itu. Nah, artinya kita yakin setiap orang dengan semua kezalimannya akan ada balasannya. Ya, entah kita yang dizalimi, entah orang lain yang dizalimi dan sudah kita cegah ya agar orang itu tidak berbuat zalim tapi tetap zalim, ya sudah, tidak menjadikan dada kita sempit. Ya, karena kita yakin Allah Maha Adil, ya, dan Allah Maha menjaga setiap catatan amal manusia, maka biarkan nanti Allah yang menghukum dia. Tidak di dunia, ya pasti nanti di akhirat dengan hukuman yang lebih berat lagi. Nah, sehingga ya tidak mudah kemudian kita itu membalas kezaliman dengan kezaliman. Ya, apa beda kemudian kita dengan mereka? Ya, maka biarkan Allah yang kemudian membalas mereka atas setiap perbuatan mereka. Nah, juga ketika ada kesempatan untuk kita beribadah. Ketika kita beribadah dan kita tidak merasa Allah itu mengawasi kita. Oh, jangan-jangan setiap amal ibadah kita itu tidak tercatat.
Ya sehingga kalau kemudian tidak tercatat, ya bagaimana kemudian kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ada, kadang itu kita ingin berbuat kebaikan agar dilihat oleh orang tua kita. Oh tapi ternyata orang tua kita nggak lihat, bahkan nggak tahu. Ya jangankan kemudian memuji, ya kadang kemudian bahkan menyalahkan kita karena ya tidak tahu kalau kita sudah melakukan kebaikan itu. Nah namun lagi-lagi Allah tidak seperti orang tua kita. Orang tua kita ya kadang kemudian menjadikan kita kecewa karena mereka tidak tahu. Ya kita yang sudah berusaha berbuat kebaikan, tapi Allah tidak demikian. Ya karena Allah itu tadi maha mengawasi. Bahkan kalau kemudian kita melakukan kebaikan bahkan sekecil apapun, ya tidak ada yang luput dari pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang beramal seberat dzarrah kebaikan, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang melakukan keburukan ya seberat dzarrah, dia pun akan melihat balasannya. Nah jadi ya kita merasa tenang, orang lain berbuat keburukan seberat dzarrah pun nanti Allah yang membalas. Kalau kemudian kita melakukan amalan kebaikan seberat dzarrah pun ya juga sama. Ya nggak usah khawatir nggak dibalas oleh Allah. Ya Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, pasti Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan balasannya. Ya Allah akan memberikan balasannya. Dan kemudian kalau kita ya qadarullah, ya ada keinginan untuk berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha melihat, ya Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi, ya maka di situ muncul ya penjagaan atau proteksi dari diri kita ya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Ya tapi intinya ketika anak-anak itu sudah merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal baik yang kemudian bisa dihadirkan setelahnya yaitu akan sangat banyak sekali. Ya mulai dia merasa ya Allah begitu baik kepada dia, yang dia itu adalah makhluk kecil di tengah miliaran umat manusia, di bumi yang kecil, di antara planet-planet yang ada di alam semesta, bahkan di galaksi ataupun tata surya yang kemudian dibandingkan dengan ya galaksi-galaksi yang lain yang lebih besar. Belum lagi kemudian ada langit ya dengan 7 lapisnya, belum lagi kemudian ada kursi, dan yang terbesar adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak memalingkan pandangan dari dia. Ya Allah tetap melihat dia. Ya kalau kemudian hari ini ya kita kagum dengan seseorang, ya kadang kita itu ingin melihat, minimal orang itu melihat kita. Tapi ternyata bisa jadi orang itu ya tidak melihat kita sedikit pun. Nah kalau kemudian pandangan manusia saja kadang ingin untuk kita dapatkan, tapi ini bahkan pandangan dari Rabb alam semesta. Ya yang jelas secara kenikmatan tidak bisa dibandingkan hanya sekedar ya gubernur yang melihat kita, presiden yang melihat kita, atau kemudian jabatan yang lebih tinggi lagi yang melihat kita. Tidak, ini bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian kalau kemudian dia beraktivitas dan bermuamalah dengan teman-temannya ataupun dengan yang lain, melihat orang berbuat zalim, dia sudah mencegah tapi tetap dalam kezalimannya, ya dia juga tadi ya merasa tenang, Allah bersamai kita semua, artinya tidak ada yang luput dari penjagaan dan pengawasan Allah. Ya tidak akan pernah kemudian dia lepas ya dari hukuman atas perbuatan kezaliman dia, tidak di dunia, di akhirat. Ya jadi kita merasa tenang. Bayangkan hari ini ya kita melihat ketidakadilan misalkan berada di sekitar kita, yang jelas-jelas melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, dibiarkan bebas begitu saja. Tapi justru kemudian ada orang lain yang mungkin berbuat salah, tapi kesalahannya sangat kecil, tapi diberikan hukuman yang sangat berat. Atau bahkan lebih parah lagi, kalau orang tidak bersalah, justru kemudian dituduh sebagai orang yang berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, kemudian diberikan hukuman yang sangat berat. Apa yang kita rasakan? Ya betapa kemudian hati kita merasa sesak. Ya dada kita merasa sempit melihat kezaliman yang seperti itu. Tapi karena kita punya iman, mungkin dia akan lepas
ya dari hukum manusia, tapi dia tidak akan lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kemudian kita sendiri yang beramal kebaikan, ya kita pun tadi merasa tenang saja. Orang lain nggak lihat kita pun nggak ada masalah. Yang penting Allah lihat, yang balas Allah kok, bukan orang lain. Nah, sehingga akhirnya dia tetap semangat untuk beramal itu. Bayangkan kalau seorang anak dia menyiapkan dari pagi ya sesuatu yang dia buat. Dia berharap nanti ketika ayahnya pulang itu ayahnya melihat hasil karya dia. Nah, dia tunggu lama ayahnya itu pulang dari kantor. Nah, ketika nanti ayahnya pulang dari kantor, ternyata saking capeknya ayah itu kemudian langsung tidur. Ya, jangankan melihat, melirik pun tidak terhadap apa yang disiapkan oleh anaknya. Nah, kira-kira apakah besoknya dia mau membuat itu lagi? Ya, membuat karya yang kemudian ingin dilihat oleh ayahnya lagi? Tidak. Terhenti dia dari berkarya. Kenapa? Ya, tidak dilirik dan tidak dilihat oleh ayahnya. Nah, itu kalau kemudian kita menggantungkan kepada manusia. Kalau kita beramal hanya ingin dilihat oleh manusia. Tapi kalau kemudian kita beramal dan kita tahu yang membalas setiap amal kebaikan kita adalah Allah, ya orang mau lihat atau nggak lihat nggak ada masalah. Nah, maka dengan cara pandang yang seperti itu memudahkan seseorang itu untuk bisa ikhlas. Kenapa? Ya, cukup Allah yang melihat karena Allah yang membalas. Mau ada orang yang melihat, mau tidak ada orang yang melihat, ya tidak nambah kebaikan sedikit pun. Ya, sehingga kepuasan itu adalah ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala telah melihat amal ibadah kita dan Allah yang nanti akan balas amal ibadah kita. Dan yang kemudian terakhir tadi, ya, berkaitan dengan muraqabah, ya akhirnya ketika kita ingin berbuat keburukan, ya pertama apakah pantas Allah yang telah baik kepada kita kemudian kita balas itu dengan keburukan dan kemaksiatan, atau minimal ya tidak takutkah kita nanti kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang kita pun tidak sanggup untuk ya menahan siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya dari muraqabah itu bukan hanya nuansa kita mencoba untuk menghindari kemaksiatan, tapi tadi ada unsur-unsur yang bahkan menguatkan kita dalam bermuamalah dengan sesama manusia, atau kemudian menjadikan kita pribadi-pribadi yang mudah ikhlas dalam setiap amalannya, juga menjadikan kita pribadi-pribadi yang kemudian naik levelnya, bukan hanya sekedar Islam, tapi naik ke level iman. Bukan hanya iman, tapi bahkan bisa naik level ke ihsan. Ya, dan ihsan ini sesuatu yang luar biasa.